Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala azza wa jalla wa ma wala aliman aw muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kita mukarram Bapak Haji Insinyur Dzulkifli Ribai, semoga Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, Allah berikan manfaat maslahat hidup dan kehidupannya untuk kita semua. Guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Ibrahim, dan guru-guru kita yang lainnya sebelah kanan, karena pakai masker semua, tetapi kekenalan ini. Ada Kiai Haitami, Kiai Abdul Khalid Saleh, sebelah kiri saya senior saya, guru saya Dr. Nur Alam Bakhtir, juga kiai yang sudah pensiun polisinya, Kiai Haji Yahya Akil. Ada lagi ini jarang ketemu, mantan ketua MU Jakarta Barat, dan para ulama, para habaib yang lain. Mohon maaf kalau nggak saya sebutin satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya
keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Furqan masih terus eksis? Saya termasuk yang lamaan juga di Al-Furqan, masih jelek dulu, termasuk mutaqaddimi. Tapi akhir ini jarang kemari kalau gak diteleponi. Dulu ya masih ada kayu-kayunya, masih ada triplek. Tapi kenapa terus eksis? Bahkan pernah pengajian malam Jumat ini, ketika kumpul-kumpulnya para ulama dan habaib yang tadinya cuma sekitar bandara, wallahu a'lam, ini hampir sejabodetabek. Pernah itu. Tidak tahu saya itu apa terulang lagi apa enggak nanti. Pernah. Kemudian berbagai kendala, berbagai macam, katakanlah godaan, tantangan, rintangan untuk Al-Furqan dengan Pak Haji Buyungnya, tetapi terus eksis di tengah-tengah Bandara Soekarno-Hatta. Dulu kubahnya belum seperti sekarang. Kalau sekarang dari jauh udah kelihatan persis atasnya kayak es krim. Yang kata orang Arab ais karim. Jadi masjid yang seperti ada kubahnya itu es krim. Jadi dari jauh udah kelihatan. Gak tahu juga itu inspirasinya dari mana. Apa cuman pengen gampang menangin. Rahasianya kenapa terus eksis? Dari mulai krisis moneter, sekarang ini ditambah lagi hampir 2 tahun dengan virus corona yang berkepanjangan. Mudah-mudahan PPKM level 4-nya segera berlalu. Diperpanjang lagi, lama-lama bisa draw ini. Kalau udah draw sering apa penalti ntar ini. Ini mungkin salah satu rahasianya bahwa Rasulullah sudah tegaskan di awal. Saya katakan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma. Bahwa dunia ini serta isinya yang memang dilaknat dan terlaknat, gak enak dunia. Jadi kalau masih di dunia belum bahagia nanti di akhirat, ya terus tentunya godaan, tantangan, rintangannya datang sini berganti. Yang satu lihat yang satu kelihatannya enak, kan itu namanya sawang sinawangan, saling melihat. Tapi sesungguhnya wamal hayatud dunya illa mata'un. Dan lihat satu sama lainnya enak, tapi beliau punya beban, beliau punya tanggung jawab. Termasuk ya para ulama yang masih istiqomah hadir. Mudah-mudahan yang tersisa inilah yang terbaik, al-baqiyatus shalihah. Ini udah tinggal sisa-sisanya ini. Banyak yang sudah mengundurkan diri, banyak yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Wah, luar biasa Al-Furqan dulu ini. Kenapa terus eksis di tengah-tengah Bandara Soekarno-Hatta? Salah satunya di tengah hiruk pikuknya kehidupan, di tengah dilaknatnya kehidupan oleh Allah, Al-Furqan masih ada illa dzikrallahi ta'ala azza wa jalla.
Makanya PPKM berulang-ulang di lockdown, kalau masjid suruh berhenti azannya, rasanya kita nggak sanggup. Dan itu kan banyak yang nanya, masjid Jumat kenapa nggak tutup apa buka? Biasanya yang nanya begitu yang jarang-jarang ke masjid malahan itu. Yang biasa ke masjid sih biasa aja. Terus yang berfatwa juga kadang-kadang nggak ada urusannya sama masjid. Yang berfatwa, kalau tahu dia berfatwa berurusan dengan masjid, bahaya apalagi di kampung. Al-Furqan jangan coba-coba ditutup. Kalau ditutup diomelin orang. Perkaranya umat Islam bukan membangkang. Paling tidak ada suara azan ini masih ada kehidupan. Kalau sudah ditutup, gak ada azan, gak ada qomat, gak ada astagfirullahaladzim tadi dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim. Ini kayak apa ini bandara sudah rasanya, apalagi malam Jumat. Rasanya tinggal satu-satunya Al-Furqan yang tetap bertahan, karena memang ini kawakan ini paling kuat. Dan masjid yang ada tawasulnya, yang ada yasinnya, yang ada tahlilnya, rasanya tinggal Al-Furqan doang. Yang lain sudah al-mutasaqituna bi tariqid dakwah, sudah berguguran di dalam dakwah. Ya, dulu kita sering ya diundang khotib di sekitar bandara. Sekarang yang begini ini nggak laku di sekitar bandara. Yang datangnya itu yang dari sono semua itu, yang grup sebelah, yang minhum, yang nggak ada wiridannya, yang nggak ada kunut nasilahnya, yang nggak ada doa panggebluknya, nggak ada. Ya. Pokoknya nggak ada tawasul di Komar, tempat lain. Jadi Al-Furqan ini adalah diibaratkan orang yang alim dan alim sirajul ummatihi bil hidayah. Zikir kepada Allah. Kalau nggak pengen dilaknat oleh Allah dunia ini serta isinya, emang dilaknat oleh Allah, ya zikir. Dan zikir ya emang harus rame-rame kelas kita. Kalau di rumah dirian kita pakai wiridan, ya emang jarang-jarang. Bayang kalau baru masjid dan assalamualaikum juga angkat pantat kita, Allahumma lantas segala. Kadang-kadang di rumah assalamualaikum, HP yang dipegang wiridannya udah jauh. Apalagi malam Jumat pakai baca Yasin sendirian, walaupun udah dipanggil kiai rasanya jarang. Ya nggak percaya kalau bilangin. Mengada ustaz sama kiai yang di rumah sendirian baca Yasin ada. Apalagi tahlil. Bisa kata istrinya, bapak udah lama stresnya kan begitu. Kenalah la ilaha illallah sendirian, bareng-bareng jamaah begitu. Disinilah mungkin azabnya Allah, laknatnya Allah, murkanya Allah tertahan pada mercusuar Al-Furqan, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa dzikrallahi ta'ala azza wa jalla wa ma walahu ay ta'atullahi ta'ala. Orang-orang yang taat kepada Allah, kita enggak merasa paling taat kepada Allah, paling tidak istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi barakah. Istiqomahnya ini yang luar biasa. Sejak almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Sarkasi Hasan digantikan oleh almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Arif, sekarang dilanjutkan oleh almarhum oleh guru kita Kiai Haji Ibrahim. Ini doanya masya Allah, itu al-Hasaniyah ya. Terus baca doa. Mudah-mudahan ya Ibrahim panjang umur. Ya, walaupun ya sudah 70 lebih ya. 80. Masya Allah.
nih dengan doa. Dan ini bisa jadi wasilah, bisa jadi perantara kita dengan amal-amal yang saleh. Ya, alhamdulillah ya yang sehat, walaupun coronanya sudah level 4, virusnya udah macam-macam ya. Tapi alhamdulillah semuanya masih sehat semuanya. Ini jadi wasilah. Dalam hadis lain yang panjang, para kiai yang sudah tidak asing lagi di Riyadhus Shalihin karya Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, amal soleh ibadah itu bisa jadi wasilah. Makanya wabtaghu ilaihil wasilata diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang takwa kepada Allah, carilah wasilah dengan amal saleh, wajahidu fi sabilillah, sungguh-sungguh di dalam ajaran agama kebenaran syariah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang laki-laki kan yang terjebak di dalam goa. Pintu keluarnya tertutup dengan batu besar. Gak mungkin bisa keluar. 3 orang tenaganya mau dorong ini batu, gak mungkin. Dari 3 orang ini kompromi rupanya. Ini kira-kira kita dalam situasi kepepet kayak begini nih, apa amalan-amalan yang baik yang pernah kita lakukan? Munajat kepada Allah, mohon doa, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita bisa jadi wasilah. Ini biar batu bergeser kita bisa keluar begitu. Kata yang satu, saya punya. Yang satu lagi jawab, saya juga punya. Yang satu lagi, saya punya. Akhirnya teringat sudah beberapa puluh tahun yang lalu, yang satu bicara begini, saya pernah hidup bersama ayah dan ibu saya, sama istri dan anak-anak saya. Di tengah malam saya kerja serabutan, cuma bawa segelas susu hangat hasil dari kerja saya. Kemudian dia masuk ke rumahnya, assalamualaikum. Anaknya, istrinya belum tidur, terbangun. Gerangan apa wahai ayahku yang kau bawa? Segelas susu yang hangat. Ya, namanya zaman itu susu segelas hangat sangat berharga. Anak istrinya minta, sangat pengen dengan susu itu. Apa kata laki-laki itu? Nanti aku tawarkan dulu kepada kakek dan nenek kamu. Bapak ibunya sudah tidur, dibangunin sama tuh laki-laki. Kira-kira mau apa enggak? Ntar kalau kakek sama neneknya enggak mau, baru dia kasihkan anak-anak istrinya. Ini kira-kira zaman sekarang ada gak orang yang model begitu? Nah, kalau punya cuma segitu-gitunya, semangga-mangganya, semengge-menggenya, cuma segitu doang punyanya tuh. Istri minta, anak minta, tapi ditawarkan kepada ayah dan ibunya dulu. Kira-kira ada nggak masih seorang ayah yang seperti itu? Kayaknya sih jarang, betul enggak. Apalagi kalau udah bininya ngomongnya rada kerasa. Segala aki-aki sama nenek-nenek diurusin. Udah tidur lagi, udah kasih anak aja sama bini. Tempo-tempo kita kumis biar kepala kayak bulan, kalau bini banget gentak jadi goblok mendadak. Datang gebleknya. Dan memang susah itu. Jarang. Anak istrinya minta merengek
Sungguh anak yang mengamalkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Akhirnya karena bapak ibunya sudah tidur, dikasihlah kepada anak dan istri. Tetapi walaupun amalan itu belum sampai pada ayah ibunya, dia bertawasul kepada Allah dengan amal salehnya, bermohon dan bermunajat kepada Allah. Ini batu bergeser dikit, tapi belum bisa orang untuk lewat keluar dari dalam pohon. Kata yang satu, coba ente punya amalan soleh apa? Ternyata yang kedua, dia seorang saudagar yang cukup hartanya, kemudian pernah mendidik dan membiayai seorang anak yatim perempuan. Dia didik, dia rawat, pas sudah gede, karena ini cakep juga nih anak perempuan, rupanya juragan naksir juga. Dan ada yang melihat cuma dia berdua. Si anak perempuan itu merasa punya hutang jasa, hutang budi kepada orang yang sudah menjadi ayahnya ketika ayah yang sebenarnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dididik dan dirawat, dibesarkan. Tidak berdayalah seorang anak perempuan itu. Ketika sudah tinggal pada finisnya saja, si laki-lakinya sudah nafsu luar biasa, perempuannya tidak berdaya. Si perempuan itu cuma ngomong begini, boleh jadi manusia tidak ada yang lihat kita kecuali kita berdua, tapi Allah bersama malaikatnya mencatat dan menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Apakah kau tidak malu kepada Allah? Apa kau tidak takut kepada Allah? Udah tinggal dibelah doang ke duren, enggak jadi. Bukan main, udah ngebrak kalau kata Kiai Ibrahim bahasa awalnya. Kira-kira na'udzubillah min dzalik itu kalau udah kayak begitu ketahan apa ada tuh? Udah tinggal dibelah doang ke duren. Ketika si yatim itu ngomong, tidak takutkah kau kepada Allah? Seketika itu pulang ke si saudagar, langsung saja mengemasi dirinya dan dia tidak jadi melakukan hal yang dilaknat oleh Allah. Bermunajat, berwasilah kepada Allah, akhirnya berdoa dia kepada Allah karena takut dengan ancamanmu ya Allah dalam situasi dan yang serba susah seperti ini. Dalam kesulitanku aku mohon kepadamu ya Allah, tolonglah kami. Geser batu, bergeser ke akhirnya, tapi belum bisa juga dilewati. Kata yang kedua, kita udah ini tinggal dia nih, atau dicoba dia punya senjata ya, mujarab apa enggak, senjatanya manjur apa enggak, ini dia dicoba. Oh ada saya, dia seorang pemilik perkebunan yang banyak punya karyawan. Pernah ada salah satu karyawan yang mestinya seminggu sebulan gajian, belum sampai sebulan, belum sampai seminggu, ini karyawan nggak balik-balik tanpa ada beritanya. Suka ada begitu baju yang suka molos saja begitu karyawan, nggak ada kabar berita. Dihitunglah oleh saudagar itu berapa gajinya dia, walaupun belum sebulan itu. Akhirnya uang itu dibelikan seekor kambing, kemudian kambingnya diternak. Satu saat dia kembali
kembali, saya akan kembalikan haknya. Bener, lama ditunggu bertahun-tahun dia balik ke situ. Seorang pengusaha saudagar itu jadi heran juga. Ente gimana gak datang-datang tanpa kabar cerita? Kerja kan pulang aja, balik kanan aja gak datang-datang lagi. Terus sekarang kamu mau ngapain? Yang gak main-main aja. Bijak bener ini bosnya. Kamu dulu kerja belum sebulan, ada hak kamu, ada gaji kamu. Kata si karyawan itu, ya amat bos, saya kerja juga pamit tanpa permisi. Apa iya bos masih mau ngitung saya? Enggak percaya, gaji lu, hak lu, gua beliin kambing sekarang no, yang ada di sebelah sana itu sudah beranak pinak punya kamu. Kira-kira zaman sekarang bos masih ada nggak yang begitu ya? Ada, masih banyak begitu. Saya termasuk anak yang hilang kalau kata beliau. Jadi dulu itu ada Munahar Mukhtar, ada Suryatu, ada Abdurrahman Sohe. Ya mudah-mudahan kita dulu, sekarang sudah berjual juga kayak itu dulu yang hilang. Wah sekarang udah susah dipegang gitu ya, termasuk saya. Tapi beliau masih suka ngepel ya. Jadi saya ini double malah ya. Jadi karena sudah PPKM level 4, emang tarikan juga jarang, jadi saya di Komar telepon, saya mau aja. Termasuk besok khotib ya, pakai double ya, double baju buyung, ingetin. Jadi malam ini saya suruh sini siang, besok khotib siang juga. Jadi yang lain saya kalahin dulu, udah besok cancel lagi dah. Jadi Jumat besoknya lagi baru saya tukaran aja sama khotib yang lain. Karena saya takut dibilang jadi anak yang hilang beneran gitu. Sungguh luar biasa kagetnya itu karyawan itu, bener bilang iya, itu hak kamu. Sekarang ambil semuanya, karena dari satu beranak pinak jadi 2, jadi 3, jadi puluhan, jadi belasan. Sekarang itu hak kamu. Kata yang kedua, itu luar biasa amalan-amalan soleh kamu. Munajat kepada Allah dan berdoa. Akhirnya ke batu yang sudah bergeser dengan 2 orang yang bertawasul kepada Allah. Berdoalah yang ketiga, batunya akhirnya bergeser. Kemudian bisalah untuk dilewati 1 orang, 3-tiganya keluar secara beriringan. Ini amalan-amalan soleh yang tanpa kita ini ingat berapa banyak yang sudah dilakukan amalan-amalan soleh kita, khususnya di Masjid Al-Furqan ini di malam Jumat yang sudah berpuluhan tahun ya mungkin. Jak saya masih mudaan dikit, sekarang udah tuaan dikit, tapi masih mudaan juga. Ini udah di sini. Ya Ustaz Siddiq, Ustaz Matnur itu yang lama-lama itu, ya almarhum lagi Muhyiddin ya, yang lama-lama itu. Dulu masih gelap, masih belum begini gede, masih kecil. Tapi inilah mudah-mudahan amalan yang saleh, yang istiqamah membawa kita kepada manfaat maslahat di wa dunia wal akhirah. Berapa menit lagi teman-teman? Hah? Lama banget perasaan isanya ya. Kalau giliran pokok ntaran banget, giliran ngomong gini lama banget kan. Kalau banyak dimandorin sama kiai-kiai kan kita ngomong gak enak. Iya, gak bebas ngomongnya. Kalau di kampung sih ya saya colek-colek aja ngomong. Ini kalau di depan guru-guru itu namanya santri paling gak bisa ngomong kalau dimandorin sama kiai, sama guru-gurunya. Saya baru belajar pidato. Lo bukan saya doang, bukan. Saya pernah menyaksikan almarhum Kiai Haji Nur Iskandar SI. Ketika beliau ceramah di Lirboyo macet, nggak ngomong. Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah, ini teman beliau, singa podium di Jabodetabek katanya.
ikut dia waktu masih sehat, ngomong di Burutan bareng sama saya alumni, karena beliau yang sepuh, beliau yang ngomong la ilaha illallah, gak ada enak-enaknya tuh ngomong. Pas turun saya bilang begini, kayak ngapa sih ngomong kayak bocah belajar? Gua ngomong jadi kagak bisa, di Burutan jadi kita apa, lidah gua jadi kaku. Mengapa? Gua ngeri banyak kiai oreh, saya bilang. Tempat lain begitu, termasuk di Al-Qur'an ini. Kalau sekarang sih udah jarang-jarang. Kalau dulu nggak boleh salah, masih ada zaman almarhum Kiai Muhyiddin ya, main salahin aja. Kiai Eces kita datang Kiai Eces ya. Kiai Muhyiddin yang salahin aja. Jadi dulu uji nyalinya tuh kalau udah ngomong di Al-Qur'an masih komplit dulu. Ya. Yang sering ngomong beliau nih Nur Alam Baktir, Kiai Yahya Akil, ada lagi Ibu Alifuddin Al-Islami itu. Nah kalau itu udah kagak lihat kiri kanan, mau salah mau bener mau ngomong aja udah. Ya. Nah ini Al-Qur'an yang zikrullah ta'ala azza wa jalla wa ma walahu ta'atullah ta'ala. Kita diajak di masjid ini untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita tetap menjalankan syariat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aliman. Kumpullah orang-orang alim ikut Al-Qur'an. Yang ngomong belum tentu alim, yang duduk doang belum tentu jahil di Al-Qur'an. Ada yang diem aja, itu banyak orang alim. Ada yang hafid, wah Jabodetabek, dari Bogor, dari Banten, semua banyak kumpul di sini. Jadi orang alimnya banyak di Al-Qur'an. Jadi kita ini kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita, termasuk yang ada sekarang, jangankan kita belajar, duduk sesaat dengan orang alim, apalagi sampai kita ikut mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang mengalir deras dari mulutnya, itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau tiap malam Jumat sudah berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok dan golongan orang-orang yang cinta dengan orang-orang alim. Dan ini jarang ditemukan, ya. Jarang yang bisa ngumpulin begini, ya. Jarang yang bisa ngumpulin orang-orang alim, ya. Banyak di Jakarta, di Jabodetabek mungkin, salah satunya di bandara ini yang apa? Yang mau bikin kayak Al-Qur'an ada juga, tapi ya bertahan 2-3 kali, 2-3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun paling lama sudah tidak lanjut lagi. Di sini alhamdulillah masih terus, cuman sekarang nggak ada tahlil sama yasinnya, jadi ceramahnya lamaan. Gua kedepan di kemarin. Kalau kemarin kan tiap Jumat itu sebentar ngomongnya karena ada guru Isa. Ini nggak ada tahlilnya, nggak ada yasinnya, jadi lama. Itu giliran saya doang begini Pak, nyeksa amat. Oh begitu, gara-gara PPKM. Memang gara-gara PPKM brengsek juga itu dia PPKM. Mana ketemu hilang-hilang, kalau kelihatan sih itu virus kita kepung-kepung kan. Kelihatan, Allah. Kan pakai masker dulu kita orang kamu udah ngelap sebetulnya. Cuci tangan dulu, makan dulu, udah pada tipis di tangan. Jaga jarak, salat kayak orang budek ini salat. Salaman kagak, apa kagak begini. Ya tapi ya sudah begini. Ya, kita bukan orang yang membangkang, ya, yang gak mau prokes, kita prokes. Gak mau vaksin, jangan dibedi-bediin orang. Ntar kalau udah ada chipnya,
kemudian disuntikin ke badan kita, ntar tinggal pencet tombol doang, orang bisa mati dalam sekejap, buarang ratusan orang. Itu malaikat Israfil jadi nganggur ya. Jangan, nggak usah. Kalau emang takut sama jarum suntik ya udah bilang aja takut, jadi paksa kok. Cuman kan emang orang kampung tempo-tempo kumisnya doang ngepaplang kayak pikulan, kepelan itu bener-bener kayak gayu. Sama suntik takut. Ini orang kampung rata-rata begitu, ya. Ya kalau yang di sini semuanya insya Allah nggak ada yang takut sama suntikan. Kalau nggak gara-gara haji sama umroh yang divaksin apa itu meningitis jarang-jarang ya. Sekarang ada vaksin, ya. Tapi kita bukan tipe-tipe orang yang membangkang dengan keilmuan para ahli yang memang sudah diuji klinisnya begitu bagus secara keilmuan. Ya vaksin, ya. Jangan nggak vaksin. Yang ngomong udah vaksin apa belum karena belum boleh. Ya kalau udah boleh sih vaksin juga, tapi udah kelewat belum vaksin juga. Yang lain silakan vaksin duluan, nggak apa-apa. Aliman. Jadi ada orang alimnya, au muta'alliman, ada orang yang belajarnya. Kita belajar, wah luar biasa. Kita belajar dari guru-guru kita, orang-orang tua kita, bagaimana menciptakan limaslahatil ammah dan limaslahatil ummah di bawah komando Al-Furqan. Komandannya Pak Haji Buyung beserta keluarga. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang tetap eksis, protokoler banget, masjidnya emang bersih, suasananya juga nyaman. Emang jarang-jarang masjid seperti ini. Rasanya nggak ada tim prokes, tim COVID-19 yang berani menyalahkan kalau kita sholatnya seperti ini, ya kan? Semuanya rapi, prokes, bersih. Insya Allah virusnya juga nggak berani. Apalagi sajadahnya ada kabarnya hitam lagi, baru lihat aja udah serem, kabur itu virus. Itu saja mungkin menjelang Isya, kurang lebihnya mohon maaf dari para guru, para habaib ya. Sekali lagi jadi baru belajar ceramah lagi karena di depan para guru ya, saya mohon maaf. Alhamdulillah giliran saya pas PPKM ngomongnya rada banyakan. Ya sebetulnya kalau ngomongnya banyakan, mutolakanya banyakan lagi. Saya pikir paling juga 10 menit, ya enggak, aku gocek-gocek aja lah, lama ini. Komar kagak ngomong lagi, kalau ngomong mau bleding mar lu. Demikian kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiq ila qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.